Selamat malam, kembali bersama dengan Renungan Malam. Dan malam hari ini kita akan membaca dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia bersegera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus padanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus padanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Kita mengenal kisah ini. Seorang buta tentu dia tidak bisa melihat dan dia hanya bisa mendengar. Kisah Yesus yang bertemu dengan Bartimeus merupakan kisah yang kita bisa renungkan, dan kita bisa menarik beberapa fakta menarik dari kisah tersebut untuk kita bisa renungkan di dalam hidup kita. Paling tidak saya menemukan 7 fakta menarik. Fakta pertama adalah Bartimeus berseru. Kata yang dipakai di sini adalah krazo, atau kata krazo ini gambarannya seperti suara burung gagak yang mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan, yang teriakannya jika bisa dikatakan itu teriakan yang false atau teriakan yang mengganggu, yang seringkali sebuah teriakan. Fakta yang kedua, Yesus memanggil Bartimeus. Kata memanggil di sini akar katanya dari poneo. Ini adalah akar kata dari kata phone, dari kata phone sebetulnya ini menjadi yang dipakai dalam bahasa Inggris. Kita lebih familiar dengan kata telepon. Jadi kata phone atau poneo menjadi kata phone. Kemudian kita tahu ada alat yang bernama telepon atau telepon yang alat ini pada saat ditemukan tentu tidak bisa memperlihatkan gambar, berbeda dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa menelepon, kita bisa melihat wajah orang tersebut, tapi pada pertama kali alat ini ditemukan hanya bisa mengeluarkan suara, atau dalam bahasa Inggrisnya phonic atau bunyi. Penggunaan kata ini atau kata phoneo ini memberikan sebuah perhatian yang menarik, karena di sini yang dipanggil oleh Yesus adalah seorang buta yang hanya bisa mendengar. Jadi penggunaan kata ini bagi seorang yang buta sangat tepat. Fakta yang tiga, Yesus bukan hanya mendengar suaranya, tetapi dia berhenti dan kemudian juga memanggil orang buta itu. Ketika Yesus memanggil orang buta itu, yang menanggalkan jubahnya, bangkit dari jalan, mungkin dari jalan yang berdebu karena itu adalah sebuah perlintasan dan banyak orang yang melintas di situ. Dikatakan berbondong-bondong Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan ada orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan itu ada sebuah gambaran yang sangat menarik ketika kita melihat Yesus memanggil orang ini yang asalnya duduk di pinggir jalan, kemudian dia bangkit dan dia datang kepada Yesus. Dan orang banyak tentu tidak mengharapkan itu terjadi. Kenapa? Teriakan orang buta atau pengemis ini sebetulnya adalah teriakan yang mengganggu. Di situ dikatakan di dalam bagian yang kita baca tadi itu banyak orang di sekitarnya malah meminta dia untuk tidak lagi berseru, tetapi dia terus-menerus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saat Yesus memutuskan untuk berhenti dan mendengarkan teriakan Bartimeus, itu adalah sebuah tindakan yang penuh dengan belas kasihan. Yesus bergerak atau bertindak jauh dari harapan dari orang-orang sekitarnya. Orang-orang merasa terganggu dengan suara Bartimeus. Dia mengganggu banyak orang. Tetapi bagi Yesus, itu adalah teriakan yang berbeda, yang membuat Yesus harus berhenti dan kemudian memanggil dia. Fakta yang keempat, Yesus memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang siap melayani orang buta, pengemis buta itu, yang mengatakan, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Saudara bisa ingat kembali pas ayat 45, Yesus berkata, "Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang."
Jadi pertanyaan apa yang bisa aku lakukan untukmu yang disampaikan oleh Yesus pada pengemis buta itu menunjukkan mengenai Yesus betul-betul menghidupi apa yang dikatakannya. Dia adalah seorang yang berintegritas, dan itu menunjukkan bahwa benar misinya adalah untuk melayani. Itu bukan hanya semacam ucapan belaka, tetapi Yesus menjalaninya. Bukan hanya mendengar, berhenti, kemudian memanggil, tapi juga yang memposisikan dirinya sebagai pelayan bagi pengemis buta itu. Fakta yang kelima, Yesus menyembuhkan orang buta itu. Ia mendapat penglihatannya kembali. Ini juga adalah sebuah tindakan yang penuh belas kasihan, tepat sesuai dengan permintaan dari teriakan pengemis buta itu, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Diteriakan sebanyak 2 kali. Yesus menjawab seruan itu dengan mendengar dia, berhenti, memanggil, dan kemudian menyembuhkannya. Fakta yang keenam, Yesus mengenali iman Bartimeus dengan mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus bukan hanya menanggapi pengemis buta itu dengan belas kasihan, rasa iba, tetapi karena iman dari orang buta itu kepada Yesus. Bartimeus menaruh percaya sepenuhnya kepada Yesus. Jadi Yesus mengenali iman Bartimeus. Fakta yang terakhir, fakta yang ketujuh. Setelah pengemis buta itu kembali melihat, dia bukan hanya menaruh iman bahwa Yesus dapat menyembuhkannya, tetapi dia menaruh imannya sepenuhnya, seluruh hidupnya kepada Yesus. Hal itu kita bisa lihat dari responnya setelah ia disembuhkan. Ia tidak meninggalkan Yesus, tetapi malah ia mengikuti Yesus. Ia beriman bukan hanya supaya dia disembuhkan, tetapi dia menaruh seluruh hidupnya untuk mengikuti Yesus, dan dia percaya Yesus yang menjadi Tuhan atas hidupnya. Renungan yang kita bisa renungkan adalah, jika saudara saat ini berada dalam mengalami permasalahan, tidak ada teman saudara yang mendengarkan teriakan saudara untuk minta tolong, ingatlah bahwa Yesus bersedia mendengar, memanggil, bahkan menyembuhkan saudara. Taruh iman saudara pada Kristus. Ia yang telah mendengar teriakan pengemis buta itu, ia juga mendengar teriakan kita. Kitalah pengemis buta itu. Kita membutuhkan belas kasihannya untuk keselamatan dan hidup kita. Amin.